Ya, sedikit menyimpang dari tema. Antum tahu apa bid'ah itu? Yuk, anak muda, peramah. Bid'ah itu apa? Yaitu mah hadisnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Jadi antum kalau nuduh orang bid'ah itu sama dengan antum nuduh orang ahli neraka. Hati-hati, kalau tuduhannya tidak terbukti, itu tuduhan balik sama yang ngomong. Bid'ah itu apa? Kata sebagian orang nih ya, bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata sebagian orang. Padahal itu statement yang salah. Mohon maaf, bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul. Ini banyak yang sekarang kita lakukan di bid'ah ini. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Bilal bin Abi Rabah. Wahai Bilal, ketika aku Isra Mi'raj, aku mendengar gesekan terompahmu itu di surga. Kata Rasul begitu. Amal apa gerangan yang membuat terompahmu itu bisa masuk surga? Sampai kedengeran sama aku. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, sungguh aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Jadi setelah sunnah wudhu itu sunnahnya siapa? Bilal, bukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul marah-marah? Bilal, kamu ini gimana sih? Aku kan gak pernah ngajarin ini sholat sunnah. Kamu suka mengada-ngada deh, mengada-ngada urusan baru dalam agama. Itu bid'ah tahu, haram tahu. Rasul nggak ngomong begitu. Bagus Bilal, itu kata Rasul. Padahal Rasul nggak pernah nyuruh sholat sunnah habis wudhu. Sunnahnya Bilal. Tahiyatul masjid sunnahnya siapa? Juga bukan sunnahnya Rasul. Rasul nggak pernah tahiyatul masjid. Emang kenapa? Ya karena rumahnya di masjid. Itu bukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat melakukannya tahiyatul masjid. Ya, jangan engkau duduk sampai melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Itu sunnahnya, bukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ibnu Abi Rabah katanya, sholat wudhu 2 rakaat setelah wudhu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya, yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini, buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur, bunyinya jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau nggak bisa, Anda kasih uang balik. Itu namanya judi, nggak boleh. Ada untung rugi. Ya, nggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran. Seluruh kitab hadis nggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah, dan beliau nggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun 2 hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat 2 rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi udah sholat dari semenjak di Mekah. Mungkin nggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jamaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi, dan ikrar bagian dari hadis, dan itu di masa wahyu.
Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini siapa yang mikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Nabi nggak pernah salat tahajud, nggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang nggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi, ya kan?